Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi dengan saya, Ibu Hernawati. Kali ini di kelas 12 kita akan bertemu pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail ya. Di kelas 11 kemarin kita bertemu di mata pelajaran administrasi transaksi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi bisnis retail. Pengertian administrasi. Dalam arti sempit, administrasi identik dengan suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, sedangkan dalam arti luas, administrasi identik dengan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama ya yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugasnya masing-masing ataupun kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tersebut. Unsur-unsur dalam pencatatan administrasi. Unsur yang pertama adalah manusia ya. Nah, manusia adalah orang yang melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam hal ini melakukan kegiatan pencatatan administrasi. Nah, kualitas dari manusia itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan diselesaikan oleh orang tersebut. Nah, yang kedua adalah material. Material kaitannya dengan segala harta dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti perlengkapan, peralatan, dan sumber daya yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah metode. Nah, metode di sini adalah bagaimana cara yang dilakukan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Manfaat administrasi. Nah, bagi pemilik perusahaan, administrasi akan memudahkan perusahaan untuk mengikuti perkembangannya melalui laporan hasil pencatatan. Karena semua kegiatan dicatat, maka di sini dengan administrasi yang baik, maka perusahaan akan mudah untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaannya. Apakah perusahaan itu maju ya ataupun tidak. Nah, yang kedua, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen. Karena dalam administrasi, semua pembelian, semua customer, data-datanya itu dicatat, jadi memudahkan untuk pelayanan purna jual, seperti pembelian garansi, pemberian servis gratis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, resiko kehilangan barang akan dapat diperkecil karena semua terkontrol dengan baik, semua tercatat dengan baik. Sehingga apabila terjadi suatu kehilangan, itu bisa langsung dapat diketahui. Nah, yang keempat, perusahaan akan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier. Kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang pertama adalah mengolah. Bagaimana kita mengolah data yang kita dapatkan melalui proses pencatatan tadi. Nah, selanjutnya adalah setelah diolah, data tersebut digandakan ataupun diperbanyak ya. Setelah itu dikirimkan kepada bagian-bagian yang berkepentingan. Nah, selanjutnya menaruh. Setelah ditaruh dihimpun dan juga dicatat. Berkas-berkas administrasi. Nah, berkas administrasi ada dua macam. Ada berkas-berkas pembelian dan juga ada berkas-berkas penjualan. Berkas-berkas pembelian itu ada 4 macam. Yang pertama surat pesanan, kartu persediaan, bukti permintaan dari gudang, dan juga bukti pengiriman barang. Nah, sedangkan berkas-berkas penjualan itu baik itu penjualan kredit atau penjualan secara tunai, ada 6 berkas ya. Yang pertama kwitansi. Kwitansi biasanya digunakan untuk penjualan secara penjualan secara tunai. Yang kedua ada nota debit, ada faktur biasanya untuk penjualan secara kredit ya, bilet giro, rekening koran dan juga cek. SOP penjualan tunai.
Nah, barang dagangan sebelum dijual itu biasanya diperiksa apakah sudah sesuai dengan pesanan si pembeli atau belum. Apabila pesanan sudah sesuai, maka pesanan itu bisa dapat dikirimkan. Nah, yang kedua, mencocokkan invoice asli dan rangkap. Kita cocokkan invoice-nya, sudah betul atau belum dengan jumlah pesanan. Yang ketiga, membuat bukti penerimaan uang atau kwitansi sesuai dengan uang yang kita terima. Yang keempat, mengirimkan barang yang dijual kepada konsumen apabila uang sudah kita terima. Selanjutnya, permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan dari calon pembeli, ya. Jadi ada surat pesanan. Selanjutnya, negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen. Ini apabila ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan sebelum terjadi penjualan. Nah, yang selanjutnya membuat dan menandatangani surat perjanjian. Dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Faktur dibuat dengan benar dan juga teliti. Ini harus sesuai antara barang yang dipesan, barang yang dijual dengan jumlah harga yang tertera di faktur. Selanjutnya, standar operating prosedur pembelian tunai. Perusahaan yang menjadi supplier barang identik dengan yang mampu secara rutin menyediakan barang pasokan barang, ya. Jadi supplier itu tugasnya adalah mensuplai, memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik, maka bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, pelayanan, dan juga bagaimana proses pelayanan purna jualnya. Selanjutnya, bukti permintaan bagian penjualan ataupun produksi dibuktikan dengan adanya surat permintaan. Selanjutnya, pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya, apakah sesuai dengan pesanan ataupun tidak. Membayar sejumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Ya, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Tanda tangan fungsinya untuk validasi, ya. Nah, membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti pemberian garansi, retur apabila ada barang yang rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar operating prosedur dalam hal penjualan kredit. Dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap, survei kepada calon pelanggan dibuktikan beserta rekomendasi seperlunya. Jadi sebelum kita memberikan kredit kepada si pelanggan, kita melakukan survei terlebih dahulu. Apakah pelanggan tadi layak atau tidak menerima kredit dari kita? Nah, selanjutnya, setelah bukti surveinya itu terisi dengan lengkap, kita membutuhkan yang namanya persetujuan dari manajer bagian kredit, dibuktikan dengan otorisasi formulir aplikasi kredit. Jadi formulir aplikasi kredit yang tadi diajukan itu ditandatangani ataupun disahkan. Selanjutnya, permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan dari pembeli beserta berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, negosiasi dibuktikan dengan adanya notulen. Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. Membuat invoice, ya. Selanjutnya, mengirimkan barang yang dijual kepada konsumen. Nah, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Setelah itu, kita periksa formulir aplikasi kredit apakah sudah sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Apabila iya, maka dilakukan proses penjualan. Nah, apabila tidak, berarti kredit tidak disetujui dan data semua dikembalikan kepada calon pelanggan. Standar operating prosedur administrasi uang kas. Yang pertama, kita mencocokkan antara bukti pembelian yang dibawa oleh supplier dengan rangkapnya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran kas, kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank ataupun kwitansi. Selanjutnya, pengeluaran uang dimulai dari pembelian tunai, pembayaran hutang, dan pembayaran biaya-biaya. Selanjutnya, menerima bukti transaksi yang telah ditandatangani oleh supplier. Nah, setelah itu kita memberikan cek ataupun uang tunai. Nah, standar operating prosedur penerimaan kas.
Yang pertama, kita memeriksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan dicocokkan dengan rangkapnya. Menghitung transaksi dengan benar, dengan teliti, dicek lagi secara keseluruhan apakah sudah benar atau belum. Memeriksa uang yang diterima dengan benar, dicek lagi sudah sesuai atau belum dengan jumlahnya. Selanjutnya, diperiksa apakah ada uang palsu atau tidak. Penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, seperti dari penjualan tunai, dari penerimaan ya, dari pembayaran piutang dan lain-lain. Setelah kita menerima uangnya, kita membuat bukti transaksi. Ya, sampai di sini sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada, saya tutup materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih.